Saya keingat apa bedanya barang KW dengan barang yang ori. Menurut teman-teman apa bedanya? Nah, bedanya itu beda tipis. Ya, serupa tapi tidak sama. Saya teringat yang namanya pada saat saya beli sepatu, kelihatannya nampak bagus, harganya murah. Ketika saya beli, ternyata tak seindah warna aslinya. Ketika dipakai, harga nggak bisa bohong. Bener, kadang-kala kita ngalami. Itu sebabnya hari ini kita mau lihat bagaimana don't judge the book by cover. Jangan kita ngelihat seseorang di luarnya atau penilaian di luarnya kelihatan baik, tapi belum tentu. Itu sebabnya ada statement yang berkata bagus sekali, don't judge the book by cover. Kita buka satu ayat dulu, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Kita mau baca sama-sama 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Oke. Nah, kadangkala kita hanya melihat casing di luarnya. Banyakan kalau misalkan kita lihat ibu-ibu, wanita-wanita yang masih muda, tampak fresh, tampak seger, ya, polesannya sangat bagus banget, yang namanya keren banget, keren sekali. Tetapi ketika umur sudah mulai banyak, jadi wanita itu paling pantang dibilang apa? Tua. Tapi umurnya lebih banyak. Ternyata apa yang terjadi casingnya? Dempulannya mulai tebal sehingga tampak menutupi segalanya. Tetapi hari ini yang namanya integritas, di luar kelihatan baik, tapi belum tentu di dalam. Hari ini kita belajar apa adanya, bagaimana Tuhan lebih berkenan melihat hati kita. Kita lebih baik berkenan di hati Tuhan dan sesama kita atau rekan-rekan kita. Amin. Nah, sering kali kita berkata, ini khususnya pada pasangan kita atau pada saat kita berumah tangga sebelum kita menikah, statementnya apa? Gunung kudaki, lautan kuseberangi. Tapi setelah menikah berkata, kok kamu beda ya? Iya, karena lautnya kejauhan, gunungnya ketinggian, gitu ya. Itu kenapa? Karena nggak ada yang namanya integritas. Nanti kita akan lihat ada 5 poin yang paling menentukan bagaimana kita hidup dalam berintegritas. Nah, jadi kadangkala ini yang terjadi di luar manis, tapi dalamnya pahit. Hidup penuh dengan kepura-puraan. Saya merenung topik ini, ada satu yang menarik. Apa sih yang membuat kita tuh hidupnya penuh kepura-puraan? Kadang saya juga ngalami. Di luarnya kelihatan baik, manis, tapi dalam hati bisa pahit. Apa yang terjadi? Karena poin yang pertama yang menentukan adalah kadang kala tanpa sadar kita pakai topeng, kita pakai kedok. Jadi yang dilihat dari orang dari luar adalah yang manis-manis, yang bagus-bagus, tapi dalam hati pahit atau dari dalam pahit. Oke? Nah, itu sebabnya kenapa kita pakai topeng, pakai kedok. Kita menutupi semua yang kita miliki. Karena kadangkala kita berpikir kita ada rasa malu. Apa kata dunia? Kalau kita misalkan buka topeng, apa kata dunia? Betul? Nah, itu sebabnya hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita buka topeng kita mau jujur di hadapan Tuhan. Kita mau apa adanya, bahwa hidup kita berani transparan sehingga hidup kita dipulihkan. Ada satu statement yang bagus, keterbukaan adalah awal pemulihan. Coba kita bayangin, kalau misalkan kita ke dokter, kita lagi sakit, dokter bertanya, kamu sakit apa? Sakit apa, Pak? Dokter kan spesialis, internis, coba tebak, saya sakit apa? Langsung dibilang, Pak, maaf ya, sebaiknya Bapak keluar dulu. Mungkin pasien yang berikutnya. Itu sebabnya pada saat ditanya, kamu sakit apa, Pak? Saya gejalanya seperti bla 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 bla. Itu sebabnya waktu kita terbuka, waktu kita tahu gejala kita bermasalah, kita mau terbuka, kita jujur, maka Tuhan bisa pulihkan kita dengan total. Amin. Itu sebabnya hari ini topik yang menarik integritas adalah bukan hanya sekadar apa yang kita terima di hari Minggu atau firman yang kita terima, bahwa kita mau benar-benar buka topeng kita, biar izinkan Tuhan pulihkan kita secara total. Amin. Ya.
Ada 5, kita singkat aja paling tidak, yang menjadi parameter atau barometer di dalam integritas. Yang pertama adalah integritas itu seperti wasif, disampaikan apa yang ingin kita lakukan beda dengan apa yang harus kita lakukan. Pagi hari harusnya baiknya kita seperti apa? Apa yang kita lakukan harusnya pagi hari. Nah, doa. Ngopi dulu. Ya segar. Ngantuk kalau. Doa. Tapi yang terjadi adalah apa yang kita inginkan? Tarik selimut dan tidur lagi. Berkata Bapak 5 menit. Iya. Setelah ada nusnya 5 menit, diingatkan 5 menit lagi. Dan selanjutnya terserah Anda. Jadi dikatakan baiknya integritas itu kita mau belajar sama-sama bagaimana apa yang harus kita lakukan lebih penting daripada apa yang kita inginkan. Amin. Contoh olahraga penting nggak? Harusnya kita berolahraga, tapi baiknya yang kita lakukan adalah tarik selimut dan tidur lagi. Jadi kita mau belajar sama-sama. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Yang kedua, membenarkan segala cara atau melakukan dengan cara yang benar. Sekali lagi, membenarkan segala cara atau melakukan dengan cara yang benar. Contoh pria. Nah, kalau pria ini banyakkan komunitas kita di kantor, biasanya mereka pada saat lelah siang hari apa yang dilakukan? Capek nih, tubuh lagi message spa. Cara yang benar baiknya kita pulang istirahat, atau lebih baik istirahat daripada kita melakukan sesuatu yang menuju kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Apa Apin? Hal-hal yang tidak diinginkan? Dari wajahnya, dari wajahnya sangat mengerti. Ya, jadi membenarkan segala cara atau melakukan dengan cara yang benar. Amin. Kita mau melakukan dengan cara yang benar. Dan ada hal yang baik. Ya, dulu saya punya teman sangat sekali suka dengan yang namanya message atau spa. Tapi ketika saya kasih tips, berubah. Saya bilang untuk melepaskan kepenatan yang ada, kecapean, cukup dengan mandi air panas. Kenapa? Menurut dokter berkata di bawah kulit kita ada asam laktat. Ketika tersentuh dengan air panas, itu asam laktatnya luluh semua dan kita menjadi lebih segar. Dan pada saat itu dia tinggalkan semua kebiasaan untuk message atau spa. Ya, jadi melakukan dengan cara yang benar daripada membenarkan segala cara. Yang ketiga, integritas adalah berani jujur. Nah, kadangkala waktu kita ngaku salah, itu kelihatannya kita punya pikiran bahwa berarti kita lebih rendah atau kelihatan bodoh. Tapi justru kalau kita belajar berintegritas ketika kita ngaku salah, jauh lebih baik kita jujur bahwa saya salah, saya minta maaf. Kadang-kadang pasangan kita, aduh, susah banget. Dari sekian lama aku mengenal kamu, satu pun gak pernah ku dengar kau minta maaf kepadaku. Pulangkan saja aku pada ibumu. Waduh. Bingung-bingung.com kan. Nah, jadi itu sebabnya kalau berintegritas kita mau jujur. Kalau kita salah, kita mau jujur sama pasangan kita, kita nggak usah malu. Yang namanya salah ya kita akui. Bukan kita lebih rendah atau lebih bodoh. Justru waktu kita mengaku salah, pasangan kita lebih respect sama kita. Amin. Ya. Yang keempat, integritas bicara hati, mulut, tindakan harus selalu sama. Ya. Bilang sama istrinya sayang, hatinya sama asisten rumah tangganya. Ah, ini repot. Hai say, ada di mana? Aku jemput kamu. Tapi hatinya melekat pada siapa? Asisten rumah tangga. Lebih keren daripada pembantu. Kenapa pembantu menjadi sasaran yang empuk? Karena mereka tidak berdaya. Itu sebabnya kita mau punya integritas. Kita nggak menjadi orang yang munafik. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita boleh menghidupi kebenaran itu. Amin. Ya, jadi hati, mulut, tindakan harus sama. Berikut yang terakhir adalah integritas adalah di mana-mana selalu sama. Kadangkala tanpa sadar nih, teman-teman semua, treatment atau perlakuan kita terhadap orang kaya atau orang yang punya posisi beda. Kalau ada orang kaya, kita duluan menyambutnya.
Orang biasa aja, hai dari bawah aja. Kalau orang kaya, apa kabar? Wah, cipika-cipiki gitu kan. Kalau yang wanita sih gitu. Kalau survei menyatakan justru terbalik, ya. Terbaliknya apa? Orang kaya pandang kita yang biasa-biasa rendah. Jangankan dilirik, dilihat aja enggak. Kita melihat dia luar biasa, tapi mereka lihat kita rendah. Kita pandang orang kaya luar biasa, mereka pandang kita rendah, dan kita pandang mereka luar biasa. Ini kenyataannya. Itu sebabnya treatment atau perlakuan kita terhadap semua orang di mana saja selalu sama. Jangan membeda-bedakan perlakuan kita, sikap kita sama. Dalam arti apa? Kita tetap mengasihi, melayani dengan sepenuh hati. Amin. Nah, terakhir saya mau menyampaikan, hari ini kita mau belajar hidup berintegritas. Kita mau buka topeng kita mau buka kedok kita. Kadang sama pasangan kita susah untuk ngaku yang menjadi kelemahan kita. Contoh, kalau kita orangnya males banget, didorong-dorong nggak maju-maju, ditarik-tarik nggak maju-maju, kenapa? Diam di tempat, jalan di tempat. Beranikah kita berkata, saya ini orangnya males, tolong ingatkan saya untuk saya bisa berbuat lebih rajin lagi. Wah, Iwan langsung berkata, Mak, gitu dia. Mak, ya. Jadi benar, kita mau jujur, biar kita benar-benar bukan hanya sekedar teori atau seperti apa yang kita sudah dapat, tapi kita mau dipulihkan, kita mau hidup di dalam kebenaran. Biarlah integritas ini menjadi nilai dalam hidup kita, menjadi fondasi dalam hidup kita. Amin. Nah, terakhir saya mau tutup satu cerita bahwa Pastor Juan menyatakan integritas itu nilai kita sesungguhnya yang menjadi fondasi kehidupan. Ada kisah nyata, ini ada dua benih yang namanya benih bambu sama benih pakis. Ditanam 3 bulan, yang pakis bertumbuh dengan lebat. Tetapi tetap yang namanya dirawat dengan baik. 1 tahun kemudian pakis begitu luar biasa, bambu enggak pernah yang namanya bertumbuh. Sampai berapa lama benih bambu bisa bertumbuh? Ternyata menurut survei dicatat 5 tahun. Apa yang terjadi selama 5 tahun? Yang melihara tetap setia, merawatnya dengan baik, memberi siraman air, memberi pupuk. Apa yang terjadi selama 5 tahun? Kenapa pohon bambu selama 5 tahun dia tidak bertumbuh, tidak kelihatan apa-apa? Apa yang terjadi dengan pohon? Benar kok bagus. Ternyata benih bambu itu selama 5 tahun dia bertumbuh ke bawah, mengakar begitu kuat sampai ke dalam. Ketika 6 bulan kemudian muncullah yang namanya tunas kecil. 6 bulan kemudian dia bertumbuh dengan sangat panjang, sangat luar biasa. Pada saat pohon bambu ditebang, dia bertumbuh dengan cepat sekali. Itu sebabnya integritas kenapa sangat penting dalam hidup kita sebagai fondasi, karena kita yang menentukan fondasi kita membangun hidup kita dasarnya menguat ke bawah. Sehingga firman Tuhan menyatakan, Tuhan melihat di dalam hati kita, bukan apa yang nampak dari luar kelihatan manis, tapi dalamnya pahit. Kalau hari-hari ini saya belajar satu hal beberapa hari ini, kalau pada saat kita berdoa, saat teduh, kita teringat ada sesuatu yang ganjelan dalam hati kita, kita bereskan dulu, kita selesaikan dulu. Apalagi dengan pasangan kita ada masalah, kita bereskan dulu dengan Tuhan, baru kita enak untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita bergaul dengan firman Tuhan lebih indah. Amin. Yuk kita mau naikkan satu pujian, boleh? Amin. Luar biasa. Terima kasih. Nah, kita mau naikkan satu pujian, basuh aku dengan darahmu. Jama bibir, basuh aku. Oke, kita cari di Google dulu. Kita belajar sama-sama. Ini lagu bagus banget. Iya.
Yang merasakan lebih dari segala. Iya, benar sekali. Hanya ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami sadar dalam hidup kami banyak topeng, banyak hal Tuhan. Kami berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Di luar kami kelihatan baik, di luar kami kelihatan manis dan kelihatan sangat baik Tuhan. Tapi Engkau jauh melihat kedalaman hati kami. Malam ini kami mau jujur di hadapan-Mu. Kalau kadang-kali kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami yang melukai pasangan kami, malam ini biarlah Tuhan kami mau jujur. Banyak hal yang harus kami benahi, Kau pulihkan ketika kami jujur transparan di hadapan-Mu. Dan malam ini lewat materi integritas Tuhan, kami mau belajar bersama-sama Tuhan
bahwa Engkau melihat hati daripada penampilan kami. Terima kasih buat malam ini, buat waktu yang ada. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hati